Hai guys, hai Tokonet semua, balik lagi ke Sinyal Ngobras edisi 25 September sampai 2 Oktober 2023, di mana kita akan membahas banyak banget token-token yang berpotensi untuk mengalami kenaikan, sekaligus koin-koin yang berpotensi mengalami penurunan ya. Disclaimer bahwa ini merupakan analisa pribadiku saja, dan di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau memberikan financial advice atau menyuruh teman-teman untuk entry dan sebagainya, enggak, tapi aku cuma mau sharing aja di sini. Jadi kita langsung review dulu di minggu kemarin ya, performa Sinyal Ngobras 18 September sampai 25 September nih. Kita lihat bagaimana performa analisa aku ya. Ada HiFi, IOTA, One Inch, Ape, dan Phil, di mana untuk One Inch itu mengalami kenaikan 14,96%. Ini kalau teman-teman tarik sampai pucuknya mungkin 18%-an ya untuk profitnya. Namun di sini kita itu berdasarkan hit targetnya aja lah ya, yang gampang gitu. Kemudian ada Ape kenaikan 5,31%, ada IOTA 2,27%, HiFi minus 13,02%. Nah, untuk HiFi ini memang di minggu kemarin tuh udah aku kasih warning ya, bahwa ini cukup volatile untuk HiFi dan ya potensi plusnya itu lumayan gede, namun ternyata ya minus ya atau turun ya. Kemudian ada Phil itu sempat floating profit sekitar 2-3%, akhirnya ya ditutup minus pada hari ini Senin pagi tanggal 25 September. Nah, kemudian kita lihat berdasarkan bearish-nya ya di minggu kemarin. Ada Cyber, Rift, Front, Seller, dan Joe. Di mana ya, untuk Front ini mengalami kenaikan 109% dalam waktu 1 minggu ini. Gila sih ya. Ya, Front ini merupakan salah satu altcoin yang sebenarnya market cap-nya tuh kecil banget sih untuk di pasar kripto ya, secara rata-rata. Dan emang Front ini kalau kita flashback ke beberapa minggu sebelumnya ini secara transaksional ya volumenya itu cukup kecil, namun tiba-tiba mengalami kenaikan. Ya itu mungkin yang udah dapat rezeki ya lumayan lah ya gitu. Nah, untuk secara keseluruhan ini mengalami plus ya atau kenaikan gitu. Untuk Cyber dan Rift itu sempat floating profit belasan persen dan akhirnya dia terkoreksi dan akhirnya mendekati di last week price-nya ya, dan untuk sekitar 1,7%. Untuk Joe dan Seller nih ya dia mengalami kenaikan dan cukup stabil sih untuk dua ini. Jadi bisa dipastikan bahwa yang bearish malah jadi bullish nih teman-teman. Karena pada dasarnya memang analisa itu tidak sepenuhnya tepat, ya hanya membantu untuk kita mungkin exit dan in ya, atau istilahnya masuk dan keluar lebih akurat aja sih gitu. Oke, kita langsung bahas ya sentimen-sentimen yang terjadi di minggu kemarin. Ada apa aja gitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Toko News ya, teman-teman boleh cek Toko News. Ini merupakan salah satu platform media yang diluncurkan oleh Toko Crypto untuk membantu teman-teman juga tetap teredukasi, di mana edukasi itu penting banget ya. Nah, ada beberapa berita yang cukup menarik di minggu kemarin, yaitu ada Citibank, bukan Citibank ya, tapi Citigroup. Ya. Citigroup ini induk dari ya Citibank, ada yang lain lah, Citi apa ya, banyak lah gitu. Karena dia tuh salah satu perusahaan yang memiliki banyak anak usaha gitu. Salah satunya Citibank. Nah, di mana Citigroup ini meluncurkan Citi Token Service untuk membantu mitranya mereka seperti ya MERS ya. Teman-teman tahu yang kargo kapal ya, yang tulisannya MAERSK, yaitu salah satu mitranya dari Citigroup. Karena kan ini multinational company ya, di mana mereka tuh transaksi itu ya batas negara ya, luar negara gitu, istilahnya luar negeri. Dan kita tahu untuk payment dan sebagainya itu kan ikut dari regulasi. Dengan adanya kripto, dengan adanya blockchain itu bisa membantu yang awalnya mungkin kalau kita kirim-kirim uang pakai bank bisa 1-7 hari kerja ya pakai kripto cukup hitungan menit aja gitu. Untuk tepatnya berita seperti apa teman-teman boleh klik ya ini ya. Kemudian ada Robert Kiyosaki, ini salah satu bapak investment ya, yang dimana memberikan beberapa insight terkait investasi apa yang cocok di waktu-waktu tertentu gitu. Misal waktu dulu ayo beli emas atau beli silver gitu kan, sekarang beli Bitcoin dan sebagainya.
Jadi alasan itu cukup kuat sih untuk Robert Kiyosaki kenapa harusnya top Bitcoin lah ya. Gitu. Kemudian ada FED, di mana suku bunga FED di kemarin 18 September itu sempat diumumkan juga bahwa market inflasi juga udah terkendali ya, yang artinya market mengalami bullish gitu. Dan ada banyak lagi berita-berita yang ada di Toko News. Salah satunya juga campaign yang ada di Toko News, yaitu undang temen dapat 15 juta ya, periode 19 sampai 30 September. Nah, ini ada lagi di sini registrasi Toko Kripto dapat 5.000 dan banyak lagi untuk campaign-campaign yang ada di Toko Kripto. Biasanya kan di post di sini juga teman-teman ya. Gitu. Itu sih. Jadi teman-teman harus stay educate ya, atau tetap teredukasi di market bearish gitu. Jadi teman-teman tidak gegabah ketika teman-teman itu melakukan entry atau penjualan. Kita langsung aja lihat potensi koin-koin yang akan mengalami bullish dan bearish di minggu ini. Nah, langsung aja teman-teman boleh screenshot ya, boleh screenshot analisa aku ini. Namun disclaimer bahwa ini analisa pribadi ya teman-teman ya, ingat ya disclaimer nih. Nah, untuk koin-koin yang berpotensi untuk mengalami kenaikan di minggu ini, 25 September sampai 2 Oktober, itu ada Seller, ada FTM, ada CFX, dan NKR, serta GAL ya. Di mana ada potensi plus ya, 7,53% untuk Seller, FTM 5,5%, CFX 11,01%, NKR 6,53%, dan GAL itu 8,99%. Memang untuk target kenaikanku tuh berbeda dengan minggu kemarin karena memang market di minggu ini tak rasa secara teknikal itu cukup bearish sih gitu ya. Untuk di altcoin-nya, untuk di Bitcoin-nya cukup bullish karena dia berada di area support ya, sebenarnya. Namun ya Bitcoin dominance itu berpengaruh terhadap altcoin sih. Nah, itulah kenapa aku tidak mengambil untung yang lumayan gede di sini gitu. Kemudian kita langsung lihat koin-koin yang berpotensi bearish di minggu ini. Nah, koin yang berpotensi untuk bearish di minggu ini ada SUI, ada GMT, ada SEI, ada HIVI, ada LSK ya. Yang dimana potensi minusnya untuk SUI itu cukup dalam ya, 12,21%, GMT 4,25%, SEI 7,4%, HIVI ada 4,11%, dan LSK 6,59%. Nah, teman-teman mungkin boleh pantau ini karena memang ini adalah area support sih sebenarnya si targetnya sih gitu. Bisa pakai analisa yang top liquidity watch list-nya ya, karena itu mendekati harga-harga sekarang sih sebenarnya sih. Dan untuk bad liquidity watch list-nya ya ini aku ambil di area support terdekatnya aja. Jadi teman-teman boleh ambil persepsi sendiri lah ya untuk bad liquidity watch list-nya ini. Mungkin teman-teman mau entry di bawah atau di CA di harga-harga tertentu ya ini bisa pakai harga target ini gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke teknikalnya ya teman-teman ya. Teknikalnya untuk aset kripto yang berpotensi mengalami bearish dan bullish di minggu ini. Oke, secara teknikal kita bisa lihat di sini kita akan mengambil 5 koin mengalami bullish di awal ini, sekaligus nanti next-nya adalah 5 koin yang bearish ya urutannya. Jadi ada SLR ya, itu mengalami kenaikan potensi sekitar 7,53%. Ya. Ini untuk potensinya dengan dia retest support di 0,1186. Sebenarnya ini udah retest support di sini ya teman-teman ya. Bahkan udah konfirmasi bahwa dia tuh break dari resisten lainnya di sini dan potensi mengalami kenaikan itu cukup tinggi di sini ya untuk seller. Kemudian ada FTM, ya FTM ini juga terindikasi akan adanya double bottom ya di sini. Karena di sini ada konfirmasi untuk candlestick-nya, untuk FTM-nya bahwa dia terpantul nih di sini nih. Kemungkinan dia akan mengalami kenaikan. Nah, untuk konfirmasi benar-benar konfirmasinya ya, itu ketika phantom ini di atas dari harga ini teman-teman ya. Di atas dari harga 0,918 closing di atas itu. Dan teman-teman bisa mendapatkan untung lah di sini sekitar 5,5%. Cukup kecil namun cukup make sense ya karena di sini ada area resistennya yang cukup kuat lah untuk FTM di sini. Kemudian ada CFX ya, CFX ini udah
break juga dari resistance line-nya, kemudian di sini sedang retest support-nya, kemudian dia akan mengalami kenaikan nih, gitu. Dengan potensi kenaikan sekitar 11,01% nih. Nah, kita bisa ambil di sini beberapa levelnya ya. Di sini ada area resistance-nya dan teman-teman mungkin boleh pantau lah untuk si FX ini. Mungkin teman-teman ada yang, "Bentar Mas, aku mau ambil yang terdekat aja deh di 0,1345 gitu." Boleh ya teman-teman ya. Kemudian ada ANKR di mana sekarang itu berada di area support line-nya. Nah, di area support line-nya ini ada area support yang menahan ya, jujur lumayan banyak nih untuk ANKR ya. Ada 1, 2, 3 ya, ada 4, ada 5. Ya, ada 5 support yang menahan untuk ANKR di harga ini, 0,1932. Jadi teman-teman bisa mengambil harga ini mengambil harga yang cukup oke lah ya di sini lah ya, karena supportnya lumayan oke gitu ya. Kemudian ada GAL. GAL ini udah terkonfirmasi dia mengalami apa namanya retest supportnya, udah konfirmasi adanya pembalikan arah pullback. Ini konfirmasinya candlestick hijau lumayan panjang ya di sini ya, artinya ada demand permintaan di area ini yang cukup besar untuk GAL. Jadi saya rasa dia akan mengalami kenaikan lagi sih. Untuk targetnya itu di 1,442 kalau kita tarik resistennya di sini mungkin bisa lah sampai di harga itu gitu. Jadi itulah 5 koin yang berpotensi mengalami kenaikan di minggu ini. Ya harapannya teman-teman bisa mengambil analisa ini untuk dikomparasikan untuk aja dengan analisa pribadinya teman-teman gitu. Kemudian kita akan membahas 5 koin yang berpotensi bearish di minggu ini. Ada SWI. Nah, SWI ini potensi bearish-nya lumayan oke nih. Walaupun memang di sini ada area konsolidasi, belum konfirmasi breakdown ya, tapi ada indikasi nih karena yang pertama ini ada area support line-nya, di sini ada area retest support line dan akhirnya gagal. Dan di sini ada area resistance lainnya juga gagal, sehingga ya potensi SWI ini koreksi cukup besar sekali ya. Untuk targetnya itu di area 0,3826 dengan potensi minus 12,21% ya. Kemudian ada GMT. GMT ini ada potensi penurunan sekitar 4,25%, cukup kecil dibanding dengan SWI. Karena kalau kita lihat berdasarkan teknikal ini ada broadening triangle ya, gitu. Dan udah konfirmasi breakdown-nya juga cukup bagus sih di sini ya. Merah candlestick lumayan panjang, dan di sini ada retest support-nya. Dan ya nggak tahu sih, kayaknya gagal sih ya untuk GMT. Jadi teman-teman boleh pantau di hari Senin ini mungkin sore atau malam ketika video ini diposting ya. Itu boleh pantau untuk GMT sih. Kemudian ada SEI. Nah, SEI ini sekarang berada di area support line-nya nih, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada area resistennya ya, di sini ya. Resisten, kemudian di sini ada juga resistennya. Di sini juga ada area konsolidasinya. Sehingga area ini merupakan area kunci lah, area yang cukup berbahaya lah ya. Ketika dia mengalami kenaikan ya congrats, dia kemungkinan akan pullback gitu. Namun aku melihat sih bahwa ini akan mengalami penurunan di area 0,1097 ya, dengan potensi minus sekitar 7,4%. Wah ini gila sih ya. Ini salah satu token yang baru diluncurkan ya, Launchpool. Kemudian ada HIVI, ini secara teknikal jelek banget, jujur. Ini konfirmasi bearish-nya lumayan positif ya, bisa dikatakan mungkin 80% minus lah gitu untuk HIVI. Jadi secara RSI juga cukup jelek gitu kan, secara teknikal juga ini kurang banget lah ini HIVI. Jadi potensi minusnya untuk supportnya yaitu di 0,2813 untuk HIVI gitu. Kemudian ada LSK, ya ini LSK sama lah ya, ada potensi minus sekitar 6,59%. Jadi mungkin teman-teman ketika video ini diupload mungkin ya mau mencapai area supportnya ini sebenarnya sih, namun secara teknikal kurang oke lah ini itu LSK itu. Jadi teman-teman harapannya sih tidak memantau ini karena memang koreksinya bakal lumayan dalam sih untuk LSK sih.
gitu. Jadi itulah 5 koin yang berpotensi bullish dan bearish di minggu ini. Harapannya teman-teman bisa mengambil pelajaran positif di sini bahwa market memang cukup volatile di minggu ini, serta kita lihat berdasarkan teknikal ya rata-rata bearish lah ya gitu. Untuk koin yang bullish pun ada potensi bearish juga. Sekarang di area supportnya gitu, jadi area-area yang cukup mengkhawatirkan gitu loh. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya masih bingung terkait dengan technical analysis atau maybe request ya, untuk koin yang mau dianalisa di minggu depan, boleh nanti kolom komen di YouTube atau mungkin di Instagram ya, di reply atau anything lah ya. Atau mungkin teman-teman ketika lihat video ini di-upload, kemudian teman-teman request, ya bisa aja nanti di minggu depan akan di-request-kan gitu. Jadi disclaimer lagi ya, tidak habis-habis untuk disclaimer bahwa ini analisa pribadi. Harapannya teman-teman mengambil keputusan pribadi terkait dengan tradingnya teman-teman, karena aku hanya memberikan analisa pribadi saja gitu. Dan teman-teman yang sekiranya udah cuan, congrats. Yang nggak cuan mungkin coba trading plan-nya dibenerin mungkin ya, atau mungkin manajemen resikonya yang perlu diperhatikan juga gitu. Itu aja dari aku untuk analisa di minggu ini. Stay tune di analisa episode minggu depan ya, di 2 sampai 9 Oktober 2023. See you guys.